IHSG masih terus bergejolak dalam tren melemah. Investor asing di pasar modal kita pun masih terus menarik dananya keluar. Minimnya sentimen positif dan sentimen negatif yang terus berdatangan membuat beberapa saham besar pun bertumbangan. Apa yang bisa dilakukan para investor sekarang ini? Bagaimana strategi berinvestasi kita sekarang ini? Berikut ini analisis dan tips dari Dimas Noverio, Head of Equity Maybank Asset Management. Kita melihat kondisi pasar ini kan, kalau kita tahu bahwa dalam sekitar 1,5 bulan ini kan koreksi di pasar Indonesia ataupun di global terjadi cukup dalam, dan hal ini merupakan akibat dari perubahan dari ekspektasi pergerakan suku bunga The Fed ya, yang tadinya diperkirakan bisa turun 6-7 kali, ternyata saat ini diperkirakan hanya turun sekitar 1-2 kali. Hal ini disebabkan oleh inflasi Amerika yang tadinya diperkirakan bisa turun dengan dalam di tahun ini, ternyata cenderung bertahan atau bahkan stabil. Sedikit dalam bulan terakhir itu inflasi Amerika naik sedikit. Kemudian kita lihat ada ketegangan di Israel dan Iran di bulan lalu, yang ini membuat inflasi itu ekspektasinya semakin meningkat. Hal ini membuat ekspektasi orang terhadap suku bunga The Fed yang tadinya diperkirakan akan turun menjadi naik. Dan ini berdampak langsung kepada aset investasi di seluruh dunia, terutama untuk US Treasury yield yang naiknya cukup signifikan, dan kemudian dibarengin dengan dolar yang menguat dengan tajam. Ketika dua aset investasi tersebut naik dengan tajam, biasanya hal ini berdampak negatif kepada seluruh aset kelas yang kita lihat beresiko. Salah satunya adalah emerging market. Oleh karena itu, kita lihat di bulan April ini Indonesia, terutama rupiah, itu terdepresiasi menjadi level 16.200. Kemudian kita lihat juga ada koreksi di pasar saham, dan investor global yang sejak akhir tahun lalu sebenarnya melakukan inflow ke Indonesia, mereka berbalik arah karena mereka ingin mengurangi risiko terlebih dahulu, terutama dari sisi currency risk-nya. Oleh karena itu, kita lihat tadinya inflow di pasar saham Indonesia sempat mengalami kenaikan tajam sekitar 28 triliun sampai akhir bulan Maret, namun dalam 1 bulan terakhir itu ada inflow sekitar 17 triliun. Dan bagaimana kita melihat ke depannya, kita melihat sebenarnya dari bulan Februari kami sendiri di Maybank itu sudah netral atau cenderung untuk underweight terhadap saham di Indonesia. Alasan utamanya karena kita lihat memang valuasinya sudah cukup fully valued. Kemudian kita lihat beberapa sektor itu, terutama perbankan, sudah mencapai target price-nya. Oleh karena itu, kita memperkirakan waktu itu tidak banyak lagi sentimen positif dalam jangka waktu yang dekat yang bisa membawa sektor perbankan ataupun indeks secara keseluruhan untuk naik lebih tinggi lagi. Kebetulan di bulan April dan bulan Maret ini ada koreksi tajam. Dan kita lihat sebenarnya kalau kita lihat dalam jangka waktu dekat, di kuartal kedua dan kuartal 3 memang secara seasonal, khusus untuk pasar saham Indonesia itu memang minim sentimen positif ya. Terutama kita lihat kalau dalam waktu 10 tahun terakhir, biasanya rupiah itu juga terdepresiasi di sekitar bulan Mei, bulan Juni, karena ada repatriasi dari dividen, kemudian kita juga lihat ada pembayaran utang. Oleh karena itu, ketika rupiah itu melemah, biasanya juga dibarengi dengan pasar saham Indonesia yang melemah. Namun kalau kita melihat lebih jauh lagi, karena tadi penyebab utamanya koreksi ini lebih ke arah pergerakan suku bunga The Fed, kita ngeliat mungkin nanti di akhir kuartal ketiga kejelasan arah suku bunga The Fed itu akan jauh lebih jelas dibandingkan dengan saat ini. Kita lihat itu bisa menjadi sentimen positif terhadap pasar saham global maupun pasar saham Indonesia. Dan yang kedua, mungkin khusus untuk domestik, kita ngelihat bahwa ada transisi pemerintahan ya, dari pemerintah yang lama ke pemerintahan yang baru, yang mungkin nanti akan lebih resmi adanya di bulan Oktober-November. Kita berharap bahwa akan ada stimulus-stimulus fiskal yang mungkin bisa dikeluarkan oleh pemerintahan baru, karena kita tahu bahwa dalam sekitar 1-2 tahun terakhir, daya beli masyarakat terutama di level menengah dan bawah itu sangat lemah. Dan ini sudah mulai terreflect, kita lihat di earnings dari perusahaan-perusahaan di IHSG yang memang terutama yang berhubungan dengan masyarakat menengah bawah itu cukup lemah dalam 2-3 kuartal terakhir.
Ya, kalau kita lihat dari pelaku pasar, mereka mengharapkan memang adanya stimulus karena kita lihat daya beli masyarakat menengah bawah. Ini kita melihat data-data yang kita miliki memang walaupun kita tahu dalam jangka panjang kita perlu memperbaiki dari sisi manufaktur agar kita bisa mempengaruhi investasi yang masuk ke dalam Indonesia, tapi dalam jangka pendek stimulus fiskal itu memang dibutuhkan untuk memperbaiki daya beli masyarakat menengah bawah. Memang kalau saat ini dalam kondisi transisi memang kita tahu bahwa hal tersebut tidak mudah untuk dilakukan karena tentunya mungkin pemerintahan yang ada mereka akan melanjutkan dengan anggaran yang ada. Tapi dari sisi positifnya sebenarnya Indonesia memiliki ruang yang cukup besar dari sisi budget defisitnya untuk melakukan stimulus. Ya, kalau untuk investor sebenarnya saat ini kita bisa melihatnya dari dua sisi ya. Kan ketika ada koreksi, kita bisa melihatnya ini merupakan sebuah ancaman atau ini merupakan sebuah kesempatan. Balik lagi hal tersebut harus dikembalikan kepada asumsi dasar yang kita miliki sebagai investor. Kalau kita melihat bahwa saat ini merupakan ekonomi, kita ngeliat ke depannya ekonomi global mungkin akan melemah dengan signifikan atau Fed akan menaikkan suku bunganya dengan tajam, kita melihat bahwa mungkin investor tersebut bisa mengurangi porsi investasinya. Namun seperti kami berpegangan bahwa higher for longer dari the Fed mungkin akan tetap berlangsung. Namun kita nggak melihat ekonomi global akan melambat dengan signifikan. Oleh karena itu kita melihat bahwa saat ini merupakan salah satu waktu yang tepat untuk melakukan dollar cost averaging atau kita beli secara bertahap. Karena memang valuasi dari beberapa saham-saham berkapitalisasi besar udah di level yang menarik untuk dibeli. Namun mungkin kalau saya ingin menyarankan agar investor bisa memanjangkan time horizon-nya. Mungkin kalau tadinya memiliki time horizon lebih pendek, sekitar 3-6 bulan, kita expect bahwa investor bisa memanjangkannya ke sekitar 12-18 bulan. Karena memang dalam waktu dekat biasanya volatilitas itu jauh lebih besar. Kalau untuk diversifikasi aset, sebenarnya kalau untuk investor, balik lagi kita selalu menyarankan disesuaikan dengan profil risk appetite-nya masing-masing investor, karena masing-masing investor tentunya berbeda-beda sesuai dengan risk profile-nya. Kalau untuk kami sendiri saat ini alokasi aset kami adalah kurang lebih sekitar 50-50 atau berimbang antara saham dan obligasi. Alasan utamanya karena kami melihat dalam 12 bulan ke depan, return dari dua aset kelas tersebut kurang lebih akan sama. Namun pada saat ini kami juga memiliki porsi yang cukup besar di money market atau di posisi cash. Kenapa? Karena posisi ini kami gunakan untuk opportunistic environment. Biasanya kalau harga saham turun lebih dalam lagi atau harga obligasi turun lebih dalam lagi, kita punya uang atau kita punya cash untuk bisa masuk ke pasar dengan harga yang lebih menarik. Dan selain itu mungkin kalau untuk dalam basketnya investor dalam jangka panjang, kita selalu menyarankan akan adanya diversifikasi dolar atau dolar aset seperti global equity atau global sukuk, itu bisa salah satu alternatif. Namun kalau untuk di level saat ini mungkin lebih menarik di rupiah ya, atau mungkin bahkan merubah dari yang tadinya dolar ke rupiah, karena memang level rupiah saat ini memang kita lihat dari sisi valuasi cukup menarik.